dirhamin sabaqa alfa dirham. Bisa jadi 1 dirham itu lebih Allah sukai daripada 1000 dirham, kata Nabi. Kenapa bisa jadi 1 dirham lebih Allah sukai daripada 1000 dirham? Karena 1000 dirham ini diberikan oleh orang kaya, sedangkan 1 dirham ini diberikan oleh orang yang sangat-sangat membutuhkan 1 dirhamnya. Jadi bisa jadi 1 dirham ini nilainya lebih besar di mata Allah daripada 1000 dirham. Apa bedanya? Bukan angkanya, tapi ithar dan jud. 1 dirham itu jud, memberikan sesuatu yang dia juga sebetulnya punya lebih gitu. Tapi kalau ithar, memberikan satu-satunya yang dia punya, dan kalau dia berikan ke orang lain dia akan susah. Itulah ithar. Sehingga ada kisah seorang ulama di zaman tabi'in. Beliau miskin, fakir malah. Ulama-ulama dulu kan terbiasa hidup dalam keadaan miskin, sehingga keluarganya juga udah ridho dengan keadaan kayak gitu, sibuk dengan ilmu. Nah, beberapa hari keluarganya nggak makan, dan beliau juga nggak tahu harus bekerja apa. Sementara beliau mengajarkan ilmu kepada orang lain, nggak pernah dibayar. Ini ujian juga buat saya. Saya dulu pernah ngalamin ya, masa-masa ketika awal-awal saya mengajar itu bayarannya kecil banget, dan saya tidak mempermasalahkan itu sampai akhirnya Allah menguji keikhlasan saya. Sampai akhirnya Allah menguji suatu hari anak saya sakit keras. Anak yang kedua, Maryam, sakit keras, harus dibawa ke rumah sakit, panas tinggi luar biasa, udah 2 hari nggak turun-turun, dibeliin obat nggak turun juga, sehingga akhirnya saya bawalah ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Bandung, rumah sakit swasta waktu itu. Saya bawa ke rumah sakit, mereka langsung minta depositnya untuk 10 hari, 1 hari 1 juta, berarti 10 juta. Saya nggak punya tabungan sama sekali. Akhirnya udah masuk, anak saya udah diperiksa, katanya ini parah banget, harus segera diopname dan minta depositnya. Saya tarik lagi keluar dari rumah sakit itu. Saya pergi ke rumah sakit negeri. Ke rumah sakit negeri, salah satu rumah sakit negeri di Bandung. Akhirnya juga gitu. Diminta deposit, kemudian mau di scan gitu, mau di ronsen, cuma minta uang dulu. Dan saya nggak punya, akhirnya keluar lagi dari rumah sakit. Saya bawa pulang ke rumah itu, dalam keadaan saya waktu itu menangis karena sedih nggak bisa membawa anak saya berobat dan nggak punya uang. Di situ mulai diuji tuh, diuji banget. Muncullah pikiran-pikiran yang nggak tahu nih negatif atau wajar. Saya selama ini ngajar ikhlas-ikhlas, tapi giliran saya butuh nggak ada yang bisa nolong. Kan teruji tuh. Nah disitulah akhirnya mulai diuji antara pilihan. Kalau gitu memilih nggak nih mana yang mahal infaknya, mana yang kecil, atau yang kayak gini dikasih istilahnya mungkin ada angkanya segala macam. Saat itulah ujian paling berat. Dan para sahabat atau cerita ulama tadi pernah seperti yang saya alamin. Anaknya sakit, keluarganya nggak makan sekian hari. Akhirnya dia cari pekerjaan. Ketika dia udah bekerja di pasar itu mengangkut jadi kuli pasar gitu, dia dapat untuk bisa beli roti cuma satu roti doang tuh, saking murahnya dibayar. Dan itu pun pasarnya pasar yang jauh yang nggak ada yang kenal dengan dia. Soalnya kalau di pasar ini orang kenal nanti disedekahin, nggak enak. Dia pergi ke pasar yang jauh, bekerja dapat beli 1 roti. Pas dia pulang dari perjalanan dari pasar ke rumahnya, dia udah bahagia nih, anak saya bentar lagi bisa makan, keluarga bisa makan, saya bisa makan. Tiba-tiba di tengah jalan dia bertemu dengan seorang ibu dengan 3 orang putrinya, semuanya dalam keadaan kelaparan. Kata ibu ini, "Pak, boleh saya minta tolong? Saya belum makan udah berapa hari, anak-anak saya juga kasihan belum pada makan." Ini mulai ujian nih dalam hati si laki-laki ini, ulama ini. Kemudian akhirnya setelah dia timbang-timbang, dia kasihlah setengah dari rotinya kepada ibu tadi dan setengah lagi dibawa pulang. Ketika dibawa pulang, anak-anaknya semuanya, namanya setengah roti untuk anak-anaknya yang banyak, habis semuanya dan dia nggak makan. Habis kerja jadi kuli pasar, nggak makan, setengah dikasih jatahnya untuk orang lain, setengah lagi untuk keluarga. Setelah itu tiba-tiba datanglah seseorang ke rumahnya mengetuk pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ya, mendapatkan sekitar 100 dinar. 1 dinar sekarang harganya sekitar 2,5 juta. 250 juta ithar. Orang yang rela memberikan yang paling dia butuhkan dalam keadaan sangat lapar. Dan bayangkan itu jangan sekarang. Sekarang mungkin kita nggak terlalu lapar nih. Coba bayangin pas lapar-laparnya, nggak punya apa-apa, terus teman kita datang minta pinjam uang, kita kasih. Itu benar-benar ujian ithar. Dan seorang muslim harusnya mampu melakukan hal yang seperti itu. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dikasih ke orang lain walaupun dia butuh banget. Atau ada mungkin kisah yang agak-agak yang tadi yang agak-agak ngebaper tuh. Kita mau nikah, udah ada modalnya nih. Tiba-tiba ada teman kita butuh modal juga untuk usaha atau mungkin sakit atau keluarga kita yang butuh. Terus kita,
mikir kan, ini saya nabung sekian tahun biar bisa nikah. Sekarang pas saya udah dapet calonnya dan saya udah punya modal untuk mahar dan acaranya, tiba-tiba ada keluarga yang sakit, yang butuh. Terus kita mikir kan, ini saya nabung sekian tahun biar bisa nikah. Sekarang pas saya udah dapet calonnya dan saya udah punya modal untuk mahar dan acaranya, tiba-tiba ada keluarga yang sakit dan dia butuh pertolongan saya. Kalau saya kasih ke dia, berarti saya ditunda pernikahannya. Kalau saya nikah, berarti saya harus menolak dia dengan walaupun rasa berat hati. Ini ada satu kalimat yang menurut saya, kalimat yang tertuang begitu aja ketika saya membayangkan. Apa kalimatnya? Menangis setelah berkorban itu jauh lebih mengharukan daripada menangis karena penyesalan. Menangis setelah berkorban jauh lebih mengharukan daripada menangisi kesalahan. Jadi kalau kita bisa berkorban kemudian kita menangis karenanya, terharu gitu, maka itu jauh lebih mengharukan daripada menangis karena kesalahan yang kita buat. Jadi lebih baik kita berkorban untuk orang lain daripada kita berbuat kesalahan. Sehingga nanti kalau kita menangisi kesalahan kita yang sekarang, itu nggak keren. Lebih keren kita menangisi pengorbanan kita walaupun kita nggak dapat untung. Namanya juga pengorbanan. Itu menurut saya lebih mengharukan. Kita melihat anak-anak kita tertawa, tersenyum bahagia, tanpa mereka tahu bahwa sebetulnya kita dalam keadaan sedang irit nih. Tapi kita kasih kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Itu bisa mengharukan banget menangisnya. Kepada pasangan kita, kepada teman kita, dalam keadaan sangat irit. Kita untuk, misalnya sendal kita tuh udah sobek misalnya, bahkan udah berlubang gitu sendal kita atau sepatu kita. Kita nggak beli sepatu baru, atau kita punya ransel kita tuh udah sobek-sobek, kita nggak beli ransel demi untuk bisa beli baju anak kita, bahkan bukan baju yang penting-penting amat, baju baru biasa. Atau untuk istri kita, dia lagi jalan ngelihat ada jubah yang bagus, kita beliin untuk pasangan kita. Itu jauh lebih keren, dan itu adalah ihsar. Belajar dari kita dibandingkan dengan para sahabat dulu. Atau nggak usah jauh-jauh para sahabat di antara kita, orang-orang yang belum berhijrah, orang-orang yang jauh dari masjid, yang mereka bisa ihsar habis-habisan kepada temannya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada lagi kisah ihsarnya para sahabat yang saya pernah baca. Ketika para sahabat, salah satunya namanya kalau nggak salah Jabir bin Abdullah. Ini pernah saya kisahkan beberapa kali. Saat Rasulullah SAW dengan para sahabat sedang menggali parit Khandak, dan mereka kelaparan banget, banyak yang akhirnya gara-gara ngangkat batu tuh jatuh loh. Saking kelaparannya menggali parit Khandak, saking kelaparan dan susahnya ngangkat batu tuh sampai dia jatuh dan tertimpa batu. Saking lemahnya. Tapi mereka terus bekerja, siang malam makannya cuma 1 butir kurma sama minum air. Akhirnya Jabir bin Abdullah merasa kasihan kepada Rasul, yang ngelihat Rasulullah itu susah banget. Dia pulang ke rumah, dia tanya kepada istrinya, istriku, ada apa di rumah kita yang bisa kita berikan kepada Rasulullah sebagai makanan? Kata istrinya, nggak punya apa-apa, kita juga orang miskin. Satu-satunya yang kita punya itu cuma seekor domba yang masih kecil banget, yang baru berukuran yang sangat kecil, baru lahir, sama satu kalau bahasa sekarang mungkin 1 kilogram gandum yang bisa dibuat untuk beberapa potong roti. Cuma itu yang kita punya di rumah. Kata Jabir, ya sudah kalau gitu kamu tolong buatkan roti biar saya potong dombanya. Disiapkanlah daging domba, kecil banget dombanya, mungkin hampir seukuran ayam gitu, hampir seukuran kucing kecil gitu. Domba yang baru lahir. Cuma satu-satunya yang dimiliki segitu tuh. Kalau dalam bahasa, kata Jabir, ya Rasulullah, saya sudah mempersiapkan jamuan makan malam. Kalau Rasulullah selesai bekerja nanti, datanglah ke rumah saya untuk makan malam bersama. Saya siapkan jamuannya. Rasulullah bahagia banget kan? Bayangin, yang ngundang itu orang miskin loh. Dan Rasulullah udah curiga, pasti makanannya cuma segitu-gitu aja. Namanya juga Jabir. Siapa yang gak kenal Jabir dengan kemiskinannya? Sehingga kalau yang ngundang itu Jabir, ya gitu-gitu aja lah makanannya. Rasulullah tahu itu. Tapi Rasulullah saking bahagianya diundang, walaupun cuma sederhana makanannya, dan tahu cukupnya paling banyak untuk 3 orang. Dan Jabir udah mengatakan, cuma untuk 3 orang ya Rasul. Rasulullah langsung berdiri mengatakan, wahai para sahabat, yang jumlahnya berapa? 1000 orang. Wahai para sahabat, Jabir ngundang kita makan di rumahnya. Wallahu Akbar, gitu semuanya. Bayangin, jatah makan 3 orang diundang kepada 1000 orang. Rasulullah tuh nekat juga ya. Ya sahabat, dan itu 1000 orang tuh lapar semua loh. Lapar semua, berhari-hari nggak makan. Jabir mengundang kita untuk
makan di rumahnya. Semuanya bertakbir, Allah Akbar, Masya Allah, Jabir apa? Jabirnya pucat, langsung lari tuh. Lari nemuin istrinya. Wah, istriku gawat, gawat, gawat. Kata istrinya, kenapa? Ternyata yang akan datang itu bukan cuma 3 orang sahabat, tapi ada ratusan, bahkan 1000 orang. Kata istrinya dengan tenang, siapa yang mengundang mereka? Engkau atau Rasulullah? Kata Jabir, Rasulullah. Aku cuma mengundang Rasulullah sama 2 orang sahabat. Kata istrinya, kalau Rasulullah yang mengundang, biarkan mereka datang. Allah dan Rasul lebih tahu. Datanglah Rasulullah dengan orang-orang yang beringas semua ini yang datang. Rumah Jabir kecil, nggak muat untuk semua orang. Akhirnya makannya di luar rumah. Lihat di sini, kalau kita misalnya dapat undangan yang kayak gini cuma untuk 1 orang atau mungkin porsinya kecil, tapi kita masih ingat teman kita bahkan rame lagi yang pastinya kita nggak akan dapat jatah mungkin. Jadi hal yang sedikit dibagi rame, saking setia kawannya. Maka Rasulullah ngajak orang yang 1000 dan beliau tahu kalau mereka udah datang, mereka lupa bahwa itu Rasulullah, makan aja semuanya. Sering kayak gitu soalnya. Rasulullah dilupain sehingga Rasulullah diam-diam aja nggak makan, yang lain pada makan. Baru nanti setelah mereka kenyang, udah pada sendawa gitu, udah gelegean, kalau kata orang Sunda apa? Terap gitu. Nah, jadi udah gelegean, udah terap. Baru mereka tanya, loh Rasulullah kok nggak makan? Rasulullah kan sering digituin. Rasulullah bilang, udah biarin aja. Seolah-olah bahwa Rasulullah itu udah kenyang, bahkan ada yang sampai matiin lampu. Nah, Rasulullah tahu kondisinya akan kayak gitu resikonya, tapi Rasul tetap mengundang 1000 orang yang lapar-lapar tuh datang ke rumah Jabir. Jabir dengan wajah agak pucat, nih pasti nggak akan cukup nih. Kalau bahasa saya mah, kalau sekarang mungkin enak kalau kayak gitu, tinggal telepon warung Padang kan, apa gitu, udah aja dengan kambing seukuran kucing sama beberapa potong roti. Kata Rasul, tutuplah dengan kain. Ditutup, jadi kayak apa, bejana gitu, kayak talam gitu, ditutup pakai kain. Terus Nabi mengatakan, wahai para sahabat, ambillah sesuka kalian tanpa membuka penutupnya. Jadi ngambilnya dari dalam gitu. Dan Rasulullah nggak mendahulukan dirinya dan Jabir, tetap yang lain dulu. Jabir bagikan pada mereka. 1000 orang, bayangin berapa jam tuh. 1000 orang dibagikan satu bejana, satu talam gitu. Ngambil roti. Ini kayak tulang nih, daging nih. Ambil gitu. Ini kayak tulang, daging. Ambil. Namanya orang Arab, bayangin. Itu orang Arab lapar lagi tuh. Orang Arab nggak lapar aja, makanya banyak kan. Gimana orang Arab yang lapar? Sahabat lapar banget, pasti makanya banyak banget. Ngambil. Semuanya sampai 1000 orang, tapi gundukan penutupnya itu masih kayak penuh gitu, nggak sampai kempes. Dan Jabir mulai curiga, kok beratnya nggak berkurang. Setelah semuanya udah selesai makan, Rasulullah nggak makan, memperhatikan mereka makan tuh kayak ibu ngasih makan anaknya, kayak gitu Rasulullah ke sahabat. Mereka semuanya lahap, wah lupa sama Rasulullah. Udah selesai semuanya makan, mereka pamit dan lupa Rasulullah belum makan. Setelah mereka semuanya pamit, Rasulullah manggil Jabir dan istrinya, duduklah, sekarang bukakan penutupnya. Pas dibuka, semuanya masih utuh seperti awal, sama sekali seperti nggak ada yang makan. Jangan-jangan itu kayaknya halusinasi makannya. Sampai di rumah kok saya masih lapar ya. Nggak, ini mah bukan magician ya. Jadi bukan lihat tatap mata saya, makanlah gitu. Nggak, jadi berkah banget. Jadi pelajarannya bahwa ternyata itsar itu memunculkan keberkahan. Dalam itsar itu Allah berikan rezeki yang luar biasa, sehingga akhirnya Jabir makan dengan luar biasa semangatnya dan akhirnya kenyang semuanya. Bilal juga pernah digitu, Abu Hurairah juga pernah gitu. Tidur di mihrab, ngeringkuk gitu. Bukan tidur sih, sujud. Tapi nggak menghadap ke kiblat, menghadap ke sana tuh. Sujud di mihrab. Datang sahabat dicolek-colek pakai kaki, ditendang-tendang gitu. Ya Abahir, ya Abahir. Nggak bangun aja gitu. Kirain Abahir lagi tidur. Terus datang lagi sahabat, datanglah Rasulullah, manggil, ya Abahir, ada apa? Langsung Abu Hurairah ngeliat, lapar ya Rasul. Sampai saking laparnya Abu Hurairah nggak bisa duduk coba. Apalagi berdiri, duduk aja nggak bisa. Jadi harus nahan laparnya itu dengan menekuk badannya supaya perutnya kelipat. Saking lapar tuh kayak gimana tuh laparnya. Tapi orang yang lapar kayak gini, hafal hadisnya tuh ribuan loh. Kita yang kenyang nggak hafal hadis nih, agak-agak unik memang. Yang kenyang nggak pernah hafal hadis, yang lapar ribuan gitu nggak ada alasan. Mas saya mah nggak bisa hafal hadis soalnya saya miskin, saya mah lapar terus atau apa. Ini nih Abu Hurairah justru lapar itu malah lebih mudah hafal hadis. Akhirnya kata Abu Hurairah, lapar ya Rasul. Rasulullah bilang, ya udah ayo ke rumah saya. Ini nih Abu Hurairah justru lapar itu malah lebih mudah hafal hadis. Akhirnya kata Abu Hurairah, lapar ya Rasul. Rasulullah bilang, ya udah ayo ke rumah saya. Abu Hurairah semangat kan ke rumah Rasulullah. Yang tadi nggak bisa berdiri tiba-tiba bisa berdiri, aneh juga tuh. Kalau saya perhatiin hadisnya, loh kok tiba-tiba bisa berdiri ya? Abu Hurairah langsung segar gitu. Ya Rasulullah, datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah ngambil susu onta, kan susu onta itu salah satu susu favorit Rasul.
Nah, dituangkan susu domba, pokoknya susu lah gitu ya. Dituangkan, kemudian kata Rasul, ya Abahir, panggillah orang-orang yang dari Bani Sufah, Dar Sufah. Dar Sufah itu lembaga orang-orang miskin di dekat Masjid Nabawi. Orang-orang miskin ngumpul di situ semuanya tuh. Bilal, Abu Hurairah, Ammar, ya yang miskin-miskin lah. Panggil semua mereka. Abu Hurairah ngelihat bahwa susunya cuma segini doang tuh, ditutup dengan kayak gelas gitu, ditutup cuma segini, tapi mau dikasih ke puluhan orang. Abu Hurairah tadi, tapi namanya ini perintah Rasulullah, akhirnya Abu Hurairah pergi mencari teman-temannya, ayo cepetan lah, makan, minum. Ini mah bahasa saya aja, Abu Hurairah nggak bakalan gitu juga. Ya udah, dipanggil temannya. Bayangin kalau kita yang disuruh kayak gitu, kan tadi saya yang lapor Rasul, kenapa manggil mereka? Kan harusnya gitu ya, normalnya gitu. Atau manggil dengan males-malesnya, dengan apa, pasti ntar berkurang. Tapi mereka iman, dan Rasul sedang mengajarkan itsar kepada Abu Hurairah. Datanglah mereka semuanya. Setelah datang, kemudian akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ya Abahir, tuangkan susu ini kepada mereka. Semuanya minum susu, minum. Setelah semuanya selesai, Abu Hurairah duduk aja nungguin mereka. Setelah mereka udah pulang, Abu Hurairah kata Rasul, ya Abahir, sekarang kamu minum. Diminum sama Abu Hurairah. Udah ya Rasulullah, minum lagi, kata Rasulullah. Minum lagi. Udah ya Rasulullah, minum lagi. Udah ya Rasulullah. Sampai Abu Hurairah tuh mau muntah, saking banyaknya susu nggak habis-habis tuh. Coba. Memang ini mukjizat, tetapi ada pelajaran, karena nggak murni hanya mukjizat saja tanpa ada sunnah yang perlu kita ikuti. Ternyata pelajarannya berkah itu ada di dalam itsar. Jadi ketika kita rela untuk itsar, Allah akan berikan kebaikan dari jalan yang lain. Kayak kita mukhayyam kemarin misalnya. Saya sangat takjub kepada teman-teman Ucing Leweng. Ucing Leweng itu bahasa Indonesianya apa? Bukan, serigala. Kan slogannya AU kan ya. Ya, teman-teman Ucing Leweng kan udah pengalaman nih dengan makanan. Ada yang kayak gitu. Ada yang tenda itu benar-benar tendanya Abu Hurairah. Ya itu tenda saya mah Abu Hurairah banget. Karena saya kirain paling juga ntar ada warung, karena saya ada warung di bawah, jadi tenda saya Abu Hurairah. Tapi pas lagi lapar ke warung, bukan di tenda. Jadi pas waktu itu saya nggak bawa sleeping bag, nggak bawa apa-apa lah, nggak lengkap gitu. Teman-teman Ucing Leweng itu ngasih, Ustaz ini pakai aja sleeping bag, udah kita sediain. Padahal bisa jadi nih dia ngasih sleeping bag itu dengan itsar, dia sendiri nanti tidurnya nggak pakai sleeping bag, tidurnya dekat api unggun, atau tidurnya itu kedinginan, dan itu luar biasa. Atau yang lebih berat lagi mungkin kalau kemarin tempatnya masih normal lah. Dulu yang mukhayyam pertama tuh yang di yang di Ciwidey gitu, itu kan hujan deras, becek, genang air, kita dalam rawa-rawa gitu, semua pakaian kita basah kan. Mau memberikan pakaian kering kita ke teman yang lain sehingga kita tetap pakai pakaian basah, itu itsar. Mau memberikan sleeping bag ke teman kita yang nggak bawa, sementara kita tidur dalam keadaan kehujanan, itu itsar. Disitulah kita belajar menjadi muslim yang bukan hanya slogan, bukan cuma label, tapi muslim yang kenyataan akhlaknya. Dan kita harus bisa. Malulah kita kepada orang yang di luar masjid, yang mereka mungkin bisa lebih itsar daripada kita.